Selamat sore rekan-rekan para petani durian di seluruh Nusantara, penjual bibit durian dan pecinta durian dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Jatianom Channel dari perkebunan durian ujung barat Pulau Jawa, yaitu Saung Tirta Langgeng di kebun durian Haji Dono. Nah, sore ini saya akan membuat pupuk fermentasi dari koi kambing yang akan kita gunakan untuk pemupukan palawija kita. Nah, kita jadi di sela-sela pohon durian ini saya menanam ada kacang panjang, kemudian tomat, kemudian terong, ada kecipir, pare, pokoknya bisa kita cabai juga kita budayakan lah ya, sambil memanfaatkan tenaga kerja kita setiap hari. Nah teman-teman, saya memang memerlukan di samping saya pupuk dengan pupuk organik cair, saya juga kombinasi dengan pupuk koi kambing fermentasi dan juga koi ayam. Cuman yang saya fermentasi ini koi kambing, kalau koi ayam karena secara tekstur dia memang tidak berserat ya, saya memang aplikasi langsung. Saya campur dengan sekam, saya campur sampai dengan kondisi kering. Hasilnya di depan saya itu kacang panjang, umur tanam sekitar ada 7 hari nggak itu Kak Jenny? Kacang panjang 7 ya, 7-8 hari setelah tanam ya. Nah, kita akan tambahkan nanti untuk kohe kambing fermentasi sebagai campuran untuk pelengkap unsur hara kita. Kak Jenny, bantu dong ini bikin fermentasinya. Nah, ini bujang saya nih Kak Jenny, saya dibantu. Nah, ini saya memerlukan E4 ya, E4 ya, untuk bakteri bagusnya terdiri dari bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces ya. Ini saya tadi nyari Kak Jenny udah tuangkan ya gula pasir ya? Sudah. Saya nyari molase nggak dapat, saya pakai gula pasir setengah kilo. Kemudian untuk satu ember ukuran 20 liter saya menggunakan setengah kilo dari gula pasir karena molase tadi nyari nggak dapat. Kemudian sepertiga atau sepertiga liter E4 yang nanti akan kita tabur di atas kohe. Kak Jenny bantu Coce, sepertiga aja ya, tadi saya udah sepertiga aja, kira-kira sepertiga aja dari ini. Tadi kan kita udah ambil sepertiga, kita ambil sepertiga lagi. Ini kita pakai E4 ya, Lactobacillus dan Saccharomyces sebagai bakteri pengurai. Kemudian tadi sebagai media pengembang biaknya untuk mikroba tumbuh dengan bagus, kita tambahkan juga harusnya molase ya. Ini molase nggak ada, saya tambahkan dengan setengah kilo ya. Gula pasirnya udah diaduk ya, tambahkan dulu Kak Jenny ya. Tambahkan dengan ember sekitar ya 20 liter air ya. Kemudian diaduk. Nah, kita diamkan 15 menit sampai dengan bakteri itu aktif ya. Bakteri itu bukan ya, istilah kita berarti itu aktif ya. Jadi dari yang tadi di dalam botol itu dia memang dalam kondisi dormen ya, dalam kondisi tidak aktif. Kemudian kita aktifkan, kita campur dengan sepertiga liter dengan 22 liter air ya, ini kalendokolit, dan kita tambahkan untuk media berkembang biak dari bakteri adalah setengah kilogram molase, dan kita tambahkan setengah kilogram gula pasir karena molase tidak ada. Kalau sudah kita diamkan 15 menit Kak Jenny, kita mulai ke medianya ya teman-teman ya. Ini di teman-teman itu nursery kita, ini ada tim saya yang lagi bikin isi polybag. Itu kita ada pepaya, ada terong, ada cabai ini, dan kita kembangkan ya di sela-sela pohon durian kita tanam palawija. Nah ini teman-teman, kita punya berkarung-karung dari koi kambing. Ini tadi udah kita rapikan di bawah, kemudian sudah kita siram dengan air dan juga bakteri E4.
Nah, kita akan tambahkan lagi. Jadi kita bikinnya simple saja ya. Ini nanti tadi kan itu kita siram ya kayak gini ya. Kita taruh lagi tuh di atasnya sekitar 2 karung lagi. 2 karung per 2 karung apa namanya? Kohe kita ratakan, kita siram seterusnya. Sampai kondisi, ingat ya bahwa siraman dari air yang kita campur dengan M4 tadi harus merata ya, harus merata. Jadi kita bertahap ya, kita tuang, kita ratakan, kita siram. Nah, terakhir kita akan tutup dengan terpal. Kita tunggu minimal 21 hari lah, atau kita lihat sampai kondisinya hancur. Berarti secara kesiapan pupuk sudah tutup dengan kohoi kita hampir hancur, kita tutup ya teman-teman ya. Ini kohe 2 karung aja nih, 2 karung kohe kambing yang kita siapkan memang untuk fermentasi pupuk organik cair. Jadi saya juga bikin sendiri tuh, ada beberapa drum ya di sana pupuk organik cair. Kemudian kita juga persiapkan untuk fermentasi. Sementara memang untuk palawija ya, saya memang di umur durian umur sekitar 1 tahun saya belum memakai pupuk ini ya. Saya masih pupuk organik cair sama pupuk makro atau pupuk dasar. Nah, ini kita per 2 karung. Oke, habis itu kita ratain kayak sini. Kita ratain. Ya. Kita ratain. Jadi kuncinya adalah air dari bakteri M4 tadi yang udah kita campur dalam air, kita diam sekitar 15 merata ya, kuncinya merata. Jadi harus rata. Ya. Kita punya hampir berapa nih, ada 30 karung yang kita fermentasi ini. Untuk persiapan palawija dan campuran dari dari polybag. Saya memang untuk campuran polybag saya menggunakan tanah merah ya. Saya punya tanah merah yang kita siapkan, kemudian ada sekam bakar, kemudian sekam padi, dan yang ketiga kita pakai pupuk kandang yang sudah fermentasi. Kita menggunakan dari kemarin kita menggunakan sapi, hasilnya sangat bagus ya. Hampir semua nursery saya dari bibitan palawija saya itu hampir semuanya 99% hidup. Saya coba karena pupuk yang keterjadian kohe kambing kita akan fermentasi juga ya. Kita ratakan ya teman-teman ya, kita ratakan. Jadi kuncinya rata, kemudian juga airnya juga rata ya, air fermentasinya rata. Nah, kalau sudah, yang tadi kita siram secara merata kayak gini. Ini kayak gini nih. Ini tim saya nih ya, dari kebun. Nah, kita siram secara rata ya. Secara rata. Kuncinya rata ya. Jadi harus berimbang. Jadi kita tadi per 2 karung kita gelar atau kita ratakan, kita siram lagi. Nanti per 2 karung lagi kita gelar lagi, kita siram lagi. Ya. Jadi saya per 2 karung saya gelar, saya siram lagi dengan M4 yang dicampur air ya. Demikian teman-teman, jadi nanti konsepnya atau prinsipnya adalah setiap 2 karung kita ratakan, kita siram 2 karung, kita ratakan sampai kondisi selesai, kemudian kita nanti tutup dengan terpal ya. Kita buka nanti minimal 3 minggu 21 hari atau dengan kondisi sudah fermentasi baik, dengan cirinya adalah pertama tidak berbau, kedua akan hancur. Nah setelah itu baru kita bisa pergunakan. Semakin lama akan semakin baik, semakin lama akan semakin baik. Jadi kalau memang saya mau untuk nursery, saya memakainya sekitar 1,5 bulan baru saya pakai untuk bibitan saya. Jadi saya akan campur tadi dengan dengan tanah merah, kemudian sekam bakar, dan juga kue fermentasi ini. Dan alhamdulillah bibitan saya itu semuanya hampir 99% sih tumbuh dengan bagus ya, banyak jarang yang gagal. Demikian teman-teman, update dari Saung Tirta Langgeng, perkebunan durian Haji Dono dari kawasan Munjul, Kabupaten Pandeglang.
Banten. Kita tunggu update berikutnya. Kak Jenny, terima kasih Kak Jenny. Oke.